Shalom, selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Waktu terus berputar dan hidup kita pastinya semakin tua. Apa yang sedang kita fokuskan hari-hari ini? Jangan sampai kita mengerjakan hal yang sia-sia. Mari pagi ini kita fokus dulu dengan Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas rutin kita pagi hari ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan untuk sejenak tenang di hadapan Tuhan Allah kita. Kita mau kembali lagi mendengar dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita dengan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kembali pagi ini kami datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Rindu mendengar suara-Mu. Bicaralah dan ajar kami Tuhan untuk mengerti setiap kehendak-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami yang terbuka untuk kebenaran-Mu pagi hari ini. Ajar kami, didik kami Tuhan. Kami siap mendengarnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah belajar menunggu dengan sabar. Diambil dari Yakobus 5 ayat 7-11. Beginilah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari beberapa tokoh di Alkitab tentang kesabaran. Abraham membutuhkan waktu 25 tahun sebelum mengalami penggenapan janji Tuhan untuk mendapatkan keturunan. Ketika dipanggil keluar dari negeri nenek moyangnya di Ur Kasdim dan mendapatkan janji Tuhan, Abraham berumur 75 tahun. Dan kemudian Alkitab mencatat bahwa ia berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Contoh lain adalah Kaleb. Ia harus menunggu 45 tahun untuk mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Tertulis dalam Alkitab, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Tuhan sepertinya menutup mata dan tidak memperhatikan ketekunan mereka sampai terjadi penundaan begitu lama, sehingga semuanya nampak buruk. Tetapi dari kisah tokoh Alkitab ini, Tuhan tidak menegaskan bahwa semua orang yang menanti-nantikan engkau tidak akan mendapat malu. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar menunggu dengan sabar. Itulah yang perlu kita lakukan. Yakobus melalui firman-Nya hari ini juga mengajarkan kita untuk bersabar sampai kedatangan Tuhan. Yakobus juga mengajarkan kita untuk belajar sabar seperti petani yang menantikan hasil yang berharga dengan segala kesabaran melalui musim-musim yang harus dilalui. Bersabarlah dengan apa yang Tuhan janjikan, dan percayalah, hal yang terbaik kita akan terima pada waktunya. Pada dasarnya, saat kita sabar, Tuhan sedang menyiapkan hati kita, Tuhan sedang menyiapkan hidup kita. Pada waktu berkat itu, janji itu didatangkan, kita siap menerimanya. Percayalah, cepat atau lambat, janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu pagi hari ini. Kami boleh mengerti tentang kehendak-Mu, kami boleh belajar untuk menjadi orang-orang yang sabar, menanti segala janji Tuhan. Kami tahu mungkin kami gak sabar melihat keadaan situasi sekeliling kami yang mereka sudah mendapatkan berkat terlebih dahulu, mendapatkan janji Tuhan terlebih dahulu. Tapi kami percaya waktu Tuhan beda.
Waktu setiap orang beda, dan ajar kami tetap setia sama Tuhan, menanti jawaban Tuhan yang terbaik. Berikan kami hati yang sabar terus dalam keadaan situasi yang mungkin kami hadapi tidak nyaman, tidak enak, tapi kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Cepat atau lambat, Tuhan pasti memberikannya. Tak lupa pagi hari ini kami juga memohon berkat Tuhan menyertai kehidupan kami dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Hidup kami senantiasa diberkati Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.